di pagi hari ini kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk bisa dapat bersama-sama hadir dalam rangka musrembang penyusunan RKP Desa tahun 2025 dan DU RKP tahun 2026. Pada hari ini kita laksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk RKP tahun 2025 dan DU RKP tahun 2026. Adapun sebagai proses yang telah kita jalani, dimulai pada bulan Juni yang lalu, kita telah menyusun tim penyusunan RKP Des, kemudian telah menggali usulan-usulan kegiatan dalam berbagai bidang untuk perencanaan pembangunan desa yang tentu juga seiring sejalan dengan RPJMdes Kota dan juga evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Maka hal ini telah dibawa kepada musyawarah desa. Dalam musyawarah desa telah muncul berbagai aspirasi sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, tentu tetap bertitik tolak daripada RPJMdes Desa tahun 2019 yang lalu. Tahapan untuk kita menggali prioritas yang akan kita tetapkan bersama untuk perencanaan tahun mendatang ataupun DU RKP tahun 2026. Desa Balai Batu Sandaran dengan luas wilayah 1.300 hektar, penduduk 765 jiwa di 3 dusun, memang potensi ekonomi kita mayoritas adalah pertanian. Jadi untuk pertanian, tanaman pangan, padi sawah, itu memang kita berdayakan melalui kelompok tani yang ada. Itu dilakukan secara berjenjang dan juga tidak boleh ada yang berbeda dalam yang kita rencanakan. Kita mengingatkan kembali visi RPJPN tahun 2025 sampai 2045 itu adalah negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Jadi ada kata maju dan berkelanjutan yang selanjutnya juga diturunkan oleh provinsi menjadi visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat, yaitu mewujudkan Sumatera Barat maju dan berkelanjutan berlandaskan agama dan budaya. Sawalunto kota wisata tambang berbudaya kelas dunia yang maju dan berkelanjutan. Pada tahun 2045, pada akhir masa RPJPD, status warisan dunia OTMHS dan juga Geopark nasional menjadi keunggulan pariwisata Kota Sawalunto yang mampu meningkatkan daya saing daerah dalam SDM yang berkualitas dan kelembagaan pemerintah yang akuntabel. Saya kira tujuan pembangunan itu hanya satu sebetulnya, yaitu membuat masyarakat sejahtera. Hanya itu sebetulnya, sangat sederhana sekali. Cuma untuk menuju ke arah itu tentu semua instrumen harus kita lalui, baik dari SDM, pembangunan kemasyarakatan, dan banyak hal yang perlu kita lakukan. Dan pada hari ini tentu kita semua berharap apa-apa yang telah diusulkan itu betul-betul bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat kita yang ada di Balai Batu Sandaran ini. Karena sebagaimana tadi saya bincang-bincang sama Pak Leswardi, kalau bicara tentang kemandirian itu sebetulnya desa harus bisa membiayai dirinya sendiri. Itu namanya mandiri, tegak di dua kakinya sendiri, punya kekuatan. Jadi untuk menuju ke itu tentu semuanya harus kita fungsikan potensi yang ada di desa. Ya, ada tanaman kemiri, ada hutan batu, dan juga banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita sekarang ada energi terbarukan. Itu orang sedang sekarang demam tanaman bambu. Dan itu telah dicanangkan di televisi, di mana-mana kalau sering mengikuti, ini sangat penting kita lakukan. Karena tanaman bambu itu kan orang-orang kita dulu kan pernah ibarat aur dengan tebing katanya. Kalau saya sempat mencontohkan Pak Haji kan mantan karyawan PTBA. Ada di Kelok Cendol itu saya hitung ada sekitar 11 pohon bambu di situ Pak Haji. Aur itu aur dengan tebing. Saya berpikir, kok enggak pernah bergerak nih. Badan jalan yang di Turapo, di bawah itu ratusan rumah penduduk di bawah Pak Haji, di bengkel utama itu. Saya berpikir, wah ini kalau ditanam di desa yang rawan bencana. Dan kemarin saya lihat di televisi dikupas habis itu sama Kementerian Informasi Komunikasi tentang baiknya pembudidayaan
bambu, Pak. Ya. Dan juga itu multifungsi, bisa untuk kerajinan. Kalau orang datang ramai ke sini tentu ekonomi akan berputar. Tapi yang jelas tentu hal-hal yang negatif perlu kita antisipasi juga. Kita berharap nanti kepada pemerintahan desa Balai Batu Sandar ini bagaimana bisa membuat produk-produk unggulan yang bisa membantu ekonomi kerakyatan ke depannya. Nah, buatlah semacam apa kira-kira yang bisa program-program untuk menambah penghasilan desa ini. Nah, ini PAD desa. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi nanti kita jangan berharap banyak dengan pemerintah desa. Begitu nanti pusat tidak melontarkan duitnya kepada desa atau kota, desa kita, kalau desa ya, bukan pegawai negeri, kita sudah siap dengan produk unggulan kita. Bisa kita mandiri, digaji dengan produk-produk unggulan yang datangnya dari PAD desa ini. Ini yang kita harapkan.